Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan ketika kamu mengikuti ibadah. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, duduk yang baik, memuji Tuhan dengan semangat, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berulang. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik di dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. Alkitab buku terindah. Kita akan nyanyikan pujian ini untuk persiapan kita mendengarkan firman-Nya. Ada buku yang indah dan menakjubkan, tentunya
dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini pencobaan di padang gurun yang diambil dari kitab Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kalau kamu punya Alkitab, kamu boleh buka Alkitabmu di dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 tentang pencobaan di padang gurun. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan. Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dia tidak makan, tidak minum untuk mengawali pelayanannya. Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan Allah boleh memberkati di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian juga berdoa? Nah, ketika Tuhan Yesus pada waktu itu berpuasa, datanglah si iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Perut Tuhan Yesus sangat lapar pada waktu itu ya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Hei Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Waktu itu Tuhan Yesus bisa nggak mengubah batu jadi roti? Bisa, karena dia Allah. Tetapi di dalam kitab Matius 4 ayat 4 tertulis ya, Tuhan Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari firman Allah." Nah, Tuhan Yesus menjawab iblis itu dengan firman kebenaran Tuhan. Lalu iblis itu pergi. Wah, tapi iblis tidak pantang menyerah. Iblis datang lagi, membawa Tuhan Yesus ke dalam bait Allah yang tinggi dan berkata, "Hei Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas bait Allah ini, maka malaikat Tuhan akan menopang engkau." Wah, si iblis mencobai Tuhan Yesus lagi untuk yang kedua kalinya. Yesus adalah anak Allah. Pasti semua malaikat Tuhan akan melayani Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Tetapi Yesus berkata, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dalam Matius 4 ayat 7. Lalu iblis pergi kembali. Nah, tapi iblis gak putus asa. Iblis membawa Yesus lagi ke tempat yang sangat tinggi. Dia memperlihatkan segala dunia dan segala isinya yang penuh dengan kemewahan, yang penuh gemerlap ya. Lalu iblis berkata, "Yesus, lihatlah dunia ini, indah bukan?" Ya, indah. "Semua yang ada di dalam dunia ini akan kuberikan kepadamu, tetapi engkau harus sujud menyembah aku." Lalu Tuhan Yesus kembali berkata, "Hai iblis, sebab ada tertulis di dalam hukum Musa, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Jangan ada padamu Allah yang lain. Nyala engkau iblis." Waktu itu iblis pergi, datanglah malaikat-malaikat Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, Matius 4 ayat 10b juga berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus melawan iblis bukan dengan kekuatannya pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesus melawan iblis dengan perkataan firman Tuhan.
firman Tuhan itu ada di dalam hidup Tuhan Yesus, sehingga iblis pergi. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Sudahkah kamu menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidupmu? Atau kamu melawan iblis, melawan rayuan iblis dengan kekuatanmu? Kalau dengan kekuatanmu, pasti tidak akan bisa. Tetapi tetaplah teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu punya Alkitab di rumah kan? Bacalah firman Tuhan setiap saat, agar firman itu hidup di dalam kehidupanmu. Nah, yuk kita bersatu hati bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami. Kami mau meneladani sama seperti Yesus, memperkatakan firman Tuhan setiap saat di dalam setiap kehidupannya. Kami juga mau memperkatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami juga akan beraktivitas. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.